Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Ya, salam sehat selalu, tetap di rumah dan tetap jaga kesehatan ya. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Rus dalam program pembelajaran daring. Nah, pada pertemuan kita sebelumnya kita sudah belajar tentang satu topik, yakni sistem pencernaan pada manusia bagian yang pertama. Nah, pada bagian pertama itu kita sudah belajar tentang nutrisi, di mana setiap makhluk hidup membutuhkan makanan, di mana makanan itu merupakan sumber energi bagi makhluk hidup. Nah, manusia juga mendapatkan energi dari makanan. Nah, makanan ini dapat saja bersumber dari tumbuh-tumbuhan dan juga hewan. Tapi pada prinsipnya bahwa makanan-makanan yang dikonsumsi oleh manusia bertujuan supaya manusia memiliki energi, di mana energi ini bisa dimanfaatkan untuk beraktivitas, tumbuh, dan berkembang. Nah, berbagai zat gizi yang dikonsumsi atau dimasukkan ke dalam tubuh kita itu haruslah merupakan nutrisi yang lengkap. Harus ada karbohidrat, ya protein, lemak, ya vitamin, ya mineral, dan juga air. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar berkaitan dengan struktur organ-organ dari sistem pencernaan ya pada manusia, di mana organ-organ pencernaan itu nantinya ya berfungsi untuk mengolah dan melakukan ya penyerapan dari berbagai nutrisi yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, yang tentunya nanti diubah menjadi energi untuk keperluan manusia itu sendiri. Ya, kita mulai saja ya anak-anak. Ya, anak-anak yang saya banggakan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi kemampuan untuk menikmati makanan. Ya, berbagai rasa, ada manis, asin, asam, kemudian gurih, pahit, dan lain-lainnya itu dapat kita nikmati. Nah, bagaimana proses pencernaan makanan yang terjadi pada tubuh kita? Nah, agar makanan yang kita konsumsi masukkan ke dalam tubuh kita berubah menjadi energi untuk berbagai aktivitas kehidupan kita, maka makanan itu harus melalui tahapan-tahapan pencernaan pada tubuh kita. Nah, tahapan-tahapan dari proses pencernaan makanan pada tubuh kita setidaknya ada 4. Ada yang disebut tahap ingesti, yakni memasukkan makanan ke dalam mulut. Tahap kedua yang disebut sebagai digesti atau tahap pencernaan. Nah, tahap yang ketiga itu tahap absorpsi atau penyerapan, dan tahap akhir adalah defekasi atau pengeluaran. Nah, tapi secara prinsip proses pencernaan pada tubuh kita ini juga dibedakan menjadi 2. Ada pencernaan mekanis, dan yang kedua disebut sebagai pencernaan kimiawi. Nah, apa bedanya pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi? Ya, kita ambil satu contoh. Misalnya ada seorang anak memakan sejumlah roti yang ukurannya cukup besar. Nah, ketika roti yang ukuran cukup besar dimasukkan ke dalam mulut, maka roti yang ukuran besar itu akan dirobek jadi ukuran yang lebih kecil masuk dalam mulut. Nah, oleh mulut melalui salah satu organ yang terdapat pada mulut yakni gigi, roti itu akan dikunyah. Ya, dikunyah berarti dia mengalami perubahan secara mekanis dari ukuran yang besar menjadi ukuran yang lebih kecil karena gerakan dari gigi ya memotong, menumbuk
ya maka itu disebut sebagai pencernaan secara mekanis. Tetapi dalam mulut juga itu terjadi pencernaan secara kimiawi. Ya, jadi apa namanya, roti yang masukkan ke dalam mulut dia akan bercampur sebenarnya dengan zat kimia yang terdapat pada tubuh kita yang disebut sebagai enzim. Ya, di mulut kita yang disebut sebagai enzim. Mana enzim ini nanti berperan untuk memecah ya molekul amilum atau karbohidrat yang susunan molekulnya lebih kompleks, ya berubah menjadi molekul glukosa yang molekulnya itu lebih sederhana. Nah, ya molekul yang kompleks kemudian diubah menjadi molekul yang lebih sederhana melalui bantuan enzim, itulah yang ya dikategorikan sebagai pencernaan yang bersifat kimiawi. Nah, ya supaya kita lebih dapat memahami bagaimana proses pencernaan yang terjadi pada tubuh kita, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui organ-organ pencernaan ya pada tubuh kita. Nah, ini adalah ya gambar yang menunjukkan sejumlah organ yang terlibat dalam ya proses pencernaan makanan pada tubuh kita. Yang pertama, ini ada yang disebut dengan mulut. Ya, di belakang mulut ada yang disebut dengan kerongkongan atau esofagus. Kemudian dia turun, ya bagian bawahnya yang disebut sebagai lambung. Kemudian bagian berikutnya nanti ada usus 12 jari. Kemudian berikutnya ada usus halus. Ya, nanti ada usus besar. Ini, dan bagian berikutnya ada rektum, dan bagian terakhir ada yang disebut dengan anus. Nah, ada organ yang lainnya yang terdapat pada tubuh kita yang mungkin tidak secara langsung berperan dalam proses pencernaan. Ada yang disebut dengan hati, ada yang disebut dengan pankreas, di mana dua organ ini nanti membantu pula dalam proses pencernaan makanan pada tubuh kita. Nah, kita akan lihat satu persatu ya proses pencernaan pada tubuh kita. Yang pertama adalah proses pencernaan pada mulut kita. Nah, mulut itu tersusun dari ya jumlah organ ya pembentuk mulut ini. Ya disebut sebagai bibir, ini bibir atas, dan itu saja bibir bawah. Kemudian ada gigi. Nah, gigi ini dibedakan menjadi ada gigi seri, ada gigi taring, ada gigi geraham. Ya. Kemudian di bagian belakang ini di sekitaran gigi ada lidah. Kemudian di bagian atas ya mulut kita ada langit-langit atas. Kemudian di bagian belakangnya ada yang disebut sebagai nula. Inilah yang kita namakan sebagai rongga mulut. Nah, pada gambar 4.12 ini di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Ya, kelenjar air liur atau saliva. Mana air liur nanti mengandung ya mukosa atau lendir, senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri dan enzim amilase atau dikenal dengan enzim tialin. Mana enzim ini ya nanti berperan untuk memecah molekul amilum yang lebih kompleks menjadi molekul maltosa ya, yang lebih sederhana. Nah, di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanik dan secara kimia seperti yang Pak Rus contohkan, ada seorang yang memakan sejumlah roti. Nah, pada mulut itu tadi dikatakan ya, terjadi proses pencernaan mekanis dan juga kimiawi. Nah, pada mulut ini terjadi proses pencernaan secara kimiawi karena pada mulut kita
ini terdapat ya enzim yang disebut sebagai enzim amilase, di mana enzim amilase atau ptialin ini berfungsi untuk mengubah pati atau tadi amilum, karbohidrat yang lebih kompleks, menjadi maltosa yang molekulnya lebih sederhana. Nah, itu ya. Nah, maltosa atau gula gandum adalah disakarida yang terbentuk dari 2 unit glukosa ya bergabung dengan ikatan alfa, terbentuk dari reaksi kondensasi. Nah, para isomaltose isomer memiliki 2 molekul glukosa dihubungkan melalui ikatan alfa. Ya, glukosa kita tahu rumus kimianya C6H12O6. Ya, kalau di situ ada 2 ya, ada 2 dikatakan glukosa, berarti yang diikat dengan ikatan alfa berarti C-nya menjadi 12, H-nya 22 dan O-nya 11. Ya, itulah proses pencernaan yang terjadi pada rongga mulut. Nah, kemudian yang berikutnya setelah melalui proses pengunyahan, maka makanan itu akan kita sebut dengan ditelan dan masuk ke dalam organ pencernaan yang disebut sebagai isofagus atau kerongkongan. Nah, di antara rongga mulut dan ya ini kerongkongan itu ada satu bagian yang disebut sebagai epiglotis, kemudian masuk ke kerongkongan ya. Nah, di mana makanan itu dapat turun karena pada kerongkongan ini terdapat satu gerakan yang disebut sebagai gerakan peristaltik. Kita lihat ini bagaimana penjelasannya. Nah, setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus ya, akan masuk ke dalam TK atau faring. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau isofagus. Nah, pada pangkal faring itu terdapat katup pernapasan yang disebut sebagai epiglotis, di mana epiglotis ini berfungsi untuk menutup ujung saluran pernapasan atau laring agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Nah, setelah melalui faring, bolus tadi makanan yang sudah dikunyah yang sudah relatif lembut menuju ke isofagus atau kerongkongan. Nah, otot kerongkongan ini berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus ke dalam lambung. Nah, gerakan kerongkongan ini disebut sebagai gerakan peristaltik. Nah, dari kerongkongan ya makanan ya, itu akan ya dikirim ke organ yang disebut sebagai lambung. Nah, ini lambung, ini tentu saja ada rongga lambung, ini lambungnya ya. Kemudian di sini ada katup yang disebut dengan sphincter ya. Kemudian ini nanti di ujung dari lambung ini ada usus, namanya usus 12 jari. Artinya usus itu panjangnya selebar 12 jari. Nah, kita lihat bagaimana proses pencernaan yang terjadi pada lambung. Nah, proses pencernaan pada lambung itu juga sebenarnya itu terjadi dua jenis ya. Ada yang pertama ada pencernaan mekanis ya, karena lambung itu bergerak meremas-remas berarti ada gerakan mekanik ya, dan bisa membuat tentu saja makanan lebih lunak lagi. Tapi sebagian besar pencernaan di lambung ini itu terjadi secara kimia, di mana pada lambung itu ada sejumlah enzim dan zat yang disebut sebagai HCl ya, asam lambung atau asam klorida. Ya, di mana asam klorida atau asam lambung ini adalah zat kimia yang berfungsi untuk membunuh bakteri yang masuk bersamaan dengan makanan yang kita makan. Nah, asam lambung atau HCl ini adalah merupakan senyawa yang bersifat asam ya, sehingga apabila ya, ada bakteri yang berada di lambung dan bercampur dengan asam lambung ini, maka bakteri itu dapat mengalami kematian. Nah, selain itu HCl juga membantu kerja enzim pepsin ya dalam mengubah molekul-molekul protein.
Nah, kedua, di dalam lambung juga ada enzim yang disebut dengan enzim renin, di mana enzim renin adalah enzim yang memiliki fungsi mengubah kaseinogen menjadi kasein. Ya, kemudian ada yang disebut sebagai enzim pepsin. Mana pepsin adalah enzim yang berfungsi untuk mengubah protein ya menjadi pepton, proteosa dan pelipeptida. Nah, ini pemecah dari protein yang molekulnya lebih kompleks menjadi protein yang molekulnya menjadi lebih sederhana sehingga lebih mudah dicerna. Nah, setelah masuk ke lambung, maka ya makanan itu akan ya mengalir ke organ pencernaan lain yakni usus halus. Nah, tadi seperti sudah saya singgung, nah setelah lambung itu ada usus yang disebut sebagai usus 12 jari, yang disebut sebagai duodenum. Ini 12 jari ini panjangnya itu sama dengan lebar dari 12 jari kita. Nah, setelah itu dia akan masuk ke usus tengah ya jejunum. Kemudian nanti akan masuk kepada usus penyerapan ileum. Kemudian nanti akan masuk ke usus besar. Nah, pada usus halus ini terjadi proses ya tadi penyerapan. Panjang dari usus halus kira-kira 8,25 meter. Ya, 8,25 meter itu adalah ukuran yang cukup panjang. Jadi makanan yang sudah dilembutkan, dihaluskan, bercampur dengan sejumlah enzim di lambung akan masuk ke wilayah usus halus yang panjangnya 8,25 meter. Jadi itu berarti melalui jalur yang panjang dan di situ akan terjadi penyerapan ya sedikit demi sedikit berbagai zat makanan yang diperlukan oleh tubuh kita. Nah, kemudian itu ada usus tengah ya, usus halus itu ada usus 12 jari yang ukurannya tadi sekitar 0,25 meter. Kemudian ada usus tengah nah di sini itu panjangnya sekitar 7 meter. Nah, ada usus penyerapan di bagian akhir ini panjangnya 1 meter. Nah, pada usus terjadi pencernaan kimiawi saja. Ya, itu terjadi pada usus halus. Nah, ini apa ya yang terjadi pada usus halus ini? Ya, proses penyerapan sari-sari makanan pada usus halus itu dilakukan secara ya berangsur-angsur ya bertahap ya. Kemudian ini bagian-bagian yang disebut dengan lipatan Vieli selain panjangnya 8,25 meter tapi di bagian permukaan dalam ini usus halus juga ada bagian yang melekuk-lekuk ya, melekuk-lekuk. Nah, permukaan yang melekuk-lekuk ini berarti memperpanjang lagi ya permukaan yang berinteraksi dengan makanan. Ya, kemudian ini ya ada Vieli ya, ada semacam seperti ujung-ujung pada ya handuk begitu ya. Ya, kemudian ada kapiler tentu saja, ada arteri dan vena di mana nanti makanan-makanan itu akan diserap pada bagian yang ya bagian tepi masuk ke dalam pembuluh darah kapiler yang nanti diangkut ke jantung dan dikirim ke seluruh bagian tubuh kita untuk proses metabolisme pada sel. Nah, pada usus halus itu ya terdapat sejumlah ya enzim juga. Nah, yang pertama ada yang disebut sebagai tripsin, di mana enzim tripsin itu memiliki fungsi untuk mengubah protein menjadi polipeptida, di mana protein itu molekulnya kompleks kemudian dipecah-pecah menjadi ya lebih sederhana, nah, yang disebut sebagai polipeptida.
Kemudian ada enzim lipase pankreas. Nah, ini memiliki fungsi untuk mengemulsikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Jadi ya lemak-lemak yang dalam masih bentuk ya liquid cair itu akan diemulsikan oleh enzim lipase pada yang dihasilkan oleh pankreas, sehingga lemaknya itu akan menjadi asam lemak dan gliserol yang saja terjadi emulsi. Kemudian enzim amilase pankreas memiliki fungsi untuk mengubah amilum menjadi disakarida tadi ya. Amilum itu adalah karbohidrat kompleks dan diubah menjadi ya katakanlah disakarida, merupakan molekul glukosa yang lebih sederhana. Kemudian ada enzim karbohidrat pankreas memiliki fungsi untuk mencerna amilum menjadi maltosa. Nah, itu enzim-enzim yang terlibat dalam pencernaan pada bagian usus halus. Nah, kemudian organ pencernaan yang ya terakhir adalah usus besar ya. Usus besar, kemudian tadi ini ujung dari usus halus masuk ke dalam usus besar. Nah, di bagian ujungnya ini ada yang disebut sebagai usus buntu atau appendix atau umbi cacing sini. Ini buntu. Kemudian ini adalah ya kolon usus besar yang posisi naik. Kemudian ini ada kolon yang posisinya mendatar. Kemudian ini ada kolon yang ya posisinya turun. Ya, kemudian sisa-sisa makanan akan ya berakhir pada anus, dan yang keluar dari anus itu ya adalah ya bagian-bagian dari makanan yang tidak ikut tercerna. Panjangnya kira-kira 1 meter, terdiri ada kolon ascendens yang posisi naik, ada kolon transversum bagian yang mendatar, dan ada kolon descendent yang posisinya menurun. Ya, menampung zat-zat sisa makanan yang lamanya kira-kira 1 sampai dengan 4 hari. Nah, isi tentu saja air dan sisa makanan yang tidak bisa dicerna. Ada selulosa atau serat yang susah dicerna, tentu saja akan dikeluarkan. Nah, pada usus besar ini itu terdapat bakteri yang berfungsi membantu proses pembusukan sisa makanan, disebut sebagai ya Escherichia coli ya. Kemudian dia juga dapat membantu dalam proses pembentukan vitamin K dan B12. Nah, itulah organ yang disebut sebagai usus besar. Nah, organ pencernaan yang lainnya yang dikategorikan sebagai organ pencernaan tambahan yakni hati. Nah, hati adalah organ vital bagi tubuh manusia dan vertebrata, hewan bertulang belakang. Fungsinya ya menawarkan dan menetralisir racun. Jadi ya makanan-makanan dapat saja mengandung ya racun ya yang masuk bersama dengan makanan, dan ketika di sini ada hati yang menawarkan racun dan menetralisirnya. Kemudian mengatur sirkulasi hormon, mengatur komposisi darah yang mengandung lemak, gula, protein, dan zat lain. Hati juga membuat empedu ya, biasanya warna hijau dan pahit yang membantu dalam proses pencernaan lemak, mengubah tadi lemak ya menjadi ya bagian-bagian asam lemak dan ya lemak-lemak yang menjadi lebih sederhana, sehingga nanti dapat diserap dan ya sebagai sumber energi bagi tubuh dalam metabolisme sel. Nah, kelenjar pencernaan pada hati. Hati merupakan kelenjar pencernaan makanan terbesar yang terletak di bawah tulang rusuk rongga perut bagian kanan. Hati berfungsi sebagai saja penghasil getah empedu untuk mengemulsikan lemak, yakni menghancurkan partikel-partikel lemak menjadi yang lebih halus supaya mudah diserap oleh dinding usus halus yang kemudian masuk ke dalam jaringan darah, diedarkan ke seluruh tubuh.
Nah, hati ada penghasil empedu, mana empedu menghasilkan cairan yang diberi nama cairan empedu yang berfungsi untuk mengemosikan lemak. Nah, berikutnya adalah pankreas. Ya, pankreas ini tadi ada lambung, kemudian ada duodenum, itu usus 12 hari. Nah, di sekitarnya sini ada yang disebut dengan pankreas, di mana pankreas ini nanti berfungsi sebagai penghasil hormon insulin. Ya, hormon insulin ini nanti adalah hormon yang mengatur gula darah dalam tubuh kita. Jadi jika pankreas ini tidak mampu menghasilkan hormon insulin ini, maka gula itu tidak dapat cerna sehingga orang mengalami yang disebut dengan diabetes. Nah, pada pankreas ini itu juga dihasilkan jumlah enzim, ada tripsin yang memiliki fungsi untuk mengubah protein menjadi polipeptida. Kemudian ada enzim lipase pankreas memiliki fungsi untuk mengemulsikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan enzim amilase pankreas memiliki fungsi untuk mengubah amilo menjadi disakarida. Enzim karbohidrate pankreas memiliki fungsi untuk mencerna amilo menjadi maltose. Nah, itulah hal terjadi pada organ-organ pencernaan. Nah, gangguan pada sistem pencernaan manusia itu dapat terjadi. Beberapa gangguan yang melibatkan sistem pencernaan manusia adalah obesitas, ada karies gigi. Mengapa terjadi obesitas? Nah, obesitas terjadi disebabkan karena kebiasaan makan. Makan berlebihan, suka makan, atau pola makan yang tidak baik. Makan yang berlebihan, kemudian dengan pola makan yang tidak baik, jenis makanan yang dimakan itu tidak seimbang sehingga menimbulkan obesitas atau kegemukan. Kemudian obesitas atau kegemukan juga dipengaruhi oleh kondisi saat masa kanak-kanak. Jika pada masa kanak-kanaknya makan tidak terkendali, banyak makanan atau makan makanan yang salah, makan terlalu banyak, dibiarkan, sementara olahraga tidak diimbangi olahraga maksudnya, maka obesitas akan terjadi. Tapi obesitas juga terjadi karena faktor psikologis, di mana makanan sebagai dukungan emosi. Jadi kalau orang lagi stres maka pelampiasannya dapat saja terjadi pada konsumsi makanan yang berlebihan. Makanan untuk mengurangi rasa cemas, tegang, frustasi, dan rasa tidak aman. Makanan sebagai pengganti rasa kehilangan atau pengangguran. Ini secara psikologis orang dapat saja mengkonsumsi makanan secara berlebihan sehingga dampak yang terjadi adalah obesitas. Nah, kemudian tadi ada karies gigi. Hal yang mendukung terjadinya karies gigi adalah gigi yang peka, yaitu gigi yang mengandung sedikit fluor atau memiliki lubang lekukan maupun alur yang menahan plak atau plak. Kemudian penyebabnya adalah bakteri. Mulut mengandung sejumlah besar bakteri, tetapi hanya bakteri jenis tertentu yang menyebabkan pembusukan gigi. Yang paling sering adalah bakteri Streptococcus mutan. Kemudian karies gigi juga terjadi akibat adanya sisa-sisa makanan yang tidak terbuang atau tidak dibuang. Dalam keadaan normal, di dalam mulut terdapat bakteri-bakteri ini mengubah semua makanan, terutama gula dan karbohidrat, menjadi asam. Bakteri asam sisa makanan dan ludah bergabung membentuk bahan lengket yang disebut dengan plak yang menempel pada gigi. Plak paling banyak ditemukan di gigi geraham belakang. Jika tidak dibersihkan, maka plak akan membentuk mineral yang disebut dengan karang gigi atau kalkulus tartar. Plak dan kalkulus bisa mengiritasi gusi sehingga timbul gingivitis.
itu penyebab karies gigi. Nah, kemudian gangguan pada sistem pencernaan yang lainnya adalah MAH atau gastritis. Dan ada juga itu pada hati yang disebut sebagai penyakit hepatitis. Nah, kemudian ada juga sebagai diare. Umumnya diare dikaitkan dengan konsumsi makanan yang sudah terkontaminasi dengan virus, bakteri, dan juga parasit, maupun karena alergi terhadap suatu jenis makanan. Ada dua jenis peradangan saluran cerna yang pada akhirnya bisa menyebabkan diare kronis, yaitu penyakit Crohn dan colitis atau radang usus. Kemudian ada yang disebut sebagai konstipasi. Ya, penyebab konstipasi pada seorang bisa lebih dari satu faktor, misalnya kurang minum, kurang konsumsi serat, ya perubahan pola makan, serta kebiasaan mengabaikan keinginan untuk buang air besar, efek samping obat-obatan, dan gangguan mental seperti kecemasan dan depresi yang menyebabkan ya kesulitan buang air besar atau yang disebut sebagai konstipasi. Nah, gangguan pencernaan juga dapat disebabkan oleh ya kekurangan vitamin. Misalnya kurang vitamin A itu ya menyebabkan penglihatan kabur, ya kerusakan hati dan tulang rambut rontok. Ya kurang vitamin B, ada penyakit beri-beri, gangguan saraf, kehilangan berat badan dan yang berlebih dan anemia. Ya kurang vitamin C itu degenerasi kulit, gigi, pembuluh darah, sariawan, ya lemas, luka yang lambat sembuh, dan gangguan kekebalan tubuh. Vitamin D itu akan terjadi cacat tulang pada anak-anak, pelunakan tulang pada orang dewasa, kerusakan otak dan kardiovaskular dan ginjal. Vitamin E, kekurangan vitamin E dapat menyebabkan penyakit degenerasi pada saraf, sistem saraf. Vitamin K, kelainan penggumpalan darah, kerusakan hati, dan anemia. Itu kekurangan vitamin. Ya, sementara kekurangan mineral ini ada kekurangan mineral kalsium, itu perlambatan pertumbuhan dan kehilangan massa tulang. Kekurangan fosfor, lemas, kehilangan mineral dari tulang dan kehilangan kalsium. Kekurangan magnesium, gangguan sistem saraf. Kemudian kekurangan natrium, ya kram otot dan nafsu makan akan berkurang. Kekurangan besi, anemia dan kelainan kekebalan tubuh. Kekurangan iodium, mengalami gondok atau pembengkakan kelenjar tiroid. Kekurangan zinc, kegagalan pertumbuhan, kelainan kulit, kegagalan reproduksi, dan gangguan kekebalan tubuh. Ya, itulah anak-anak, pelajaran kita pada kali ini berkaitan dengan ya organ-organ pada sistem pencernaan makanan pada manusia dan bagaimana proses pencernaan makanan yang terjadi pada sistem ya pencernaan pada manusia, dan juga gangguan-gangguan yang dapat terjadi pada sistem pencernaan pada manusia ini. Ya, kiranya pembelajaran ini bisa membuka wawasan kita dan lebih memahami lagi ya sistem pencernaan pada ya manusia, ya terlebih pada diri kita masing-masing. Apabila kalian masih belum paham, ya kalian bisa ulangi video ini, dan jika dirasa masih kurang, kalian bisa membaca literatur yang lain, buku cetak yang kalian miliki, dan literatur lain ya dari internet yang menunjang supaya lebih memahami pengetahuan kita tentang ya sistem pencernaan pada manusia. Itulah pembahasan kita anak-anak pada kesempatan ini. Atas perhatian kalian ya Pak Rus sampaikan terima kasih.